Pertandingan selanjutnya Persib akan melawan Persis Solo. Berbeda nih Persis Solo paruh pertama dan paruh kedua karena Persis Solo banyak melakukan perombakan pemain terutama di pemain asingnya gitu. Jadi otomatis dalam menganalisa seperti apa Persis Solo yang akan dihadapi oleh Persib mungkin akan sulit jika kita memakai data dari paruh pertama karena secara permainan jelas berbeda. Hal itu terlihat di pertandingan pertama di paruh kedua di pekan ke-18 kemarin. Memang secara hasil Persis Solo kalah dari Borneo FC, tapi kalau kita lihat jalannya pertandingan maupun dari sisi statistik itu pertandingan sebenarnya berjalan berimbang secara XG, secara tendangan gitu ya, secara on target juga bisa dibilang Persis mengimbangi Borneo FC, apalagi di babak kedua gitu ya. Kalau kita lihat dari match momentumnya di babak pertama Borneo cenderung lebih banyak menyerang gitu ya, lebih banyak menguasai, tapi di babak kedua dibalik nih Persis Solo yang banyak melakukan serangan, banyak mendapatkan peluang gitu ya. Nah jadi seperti apa nih calon lawan Persib berikutnya Persis Solo kita bahas di video kali ini. Oke, yang pertama secara formasi Persis Solo memakai formasi 4-2-3-1 ya, dimana yang menjadi kunci adalah trio di lini tengah. Jadi dua pivot, double pivotnya ada Shoya Yamamoto dan juga Zanadin Faris, dan juga ada pemain nomor 10-nya itu adalah pemain baru nih Miroslav Maricic gitu. Lalu di lini depan ada di sektor sayapnya ada penyerang-penyerang cepat ya, ada Irfan Jauhari di kiri dan ada juga Altaf Al-Rizky di sisi kanan. Nah di nomor 9-nya ada Kodai Tanaka. Kalau kita ngomongin Persis, satu nama yang paling wajib diwaspadai adalah Kodai Tanaka. Sudah menciptakan 7 gol di Liga 1 ini gitu ya. Nah kalau di paruh pertama sih dia lebih banyak bermain dari lini kedua, dari entah itu di nomor 10 gitu ya, entah itu sebagai penyerang sayap karena penyerang utamanya biasanya Gervani Kastanir, tapi kalau nggak salah Gervani Kastanirnya dilepas sehingga di pertandingan kemarin lawan Borneo Kodai Tanaka dipasang di nomor 9. Ada plus minus tentunya karena kita tahu sendiri Kodai Tanaka ini secara postur, secara kemampuan sebagai striker memang termasuk striker yang komplit juga gitu ya. Tapi di pertandingan kemarin ketika melawan Borneo, sayangnya ketika Kodai Tanaka dipasang di nomor 9 ini banyaknya dia malah seperti terisolasi gitu. Dia banyak dijaga oleh, dia ketemunya kan sama dua center back-nya Borneo gitu ya. Tidak banyak ruang yang didapatkan oleh Kodai Tanaka, apalagi supply dari pemain-pemain lini tengah pun bisa dibilang kurang ya untuk Kodai, sehingga di pertandingan melawan Borneo tidak ada shoot sama sekali ini yang dilakukan oleh Kodai Tanaka, padahal dia sebagai striker gitu ya. Nah hal ini juga perlu dicermati oleh back-backnya Persib, bagaimana dia harus bisa mematikan Kodai Tanaka seperti back-backnya Borneo. Dan harusnya sih ya, mau siapapun yang dipilih, mau Matrikardi, Barba atau Julio Cesar, itu bisa menghandle Kodai Tanaka dengan baik gitu ya. Tapi apapun itu Kodai Tanaka tetap harus diwaspadai. Kalau secara sistem permainannya, sistem penyerangannya Persis itu banyak menyerang melalui sisi sayap. Memang build up di awal itu dilakukan melalui lini tengah ya, 3 pemain yang tadi. Untuk selanjutnya akan diarahkan ke sisi sayap, mengandalkan penyerang-penyerang cepat, ada Irfan Jauhari, ada juga Altaf Al-Rizky. Dan Persis Solo juga sering melakukan overload di satu sisi gitu ya, untuk bisa melancarkan, untuk bisa creating chance, baik itu melalui crossing ataupun melalui kombinasi-kombinasi di sisi half space-nya gitu. Nah ini jadi perlu diwaspadai juga oleh pemain Persib. Dan mungkin sih Persib seperti biasa ya akan melakukan man to man di lini tengah, akan mengunci dulu Shoya Yamamoto dan Zanadin Farisnya, sehingga Persis tidak akan bisa melakukan progresi. Selain itu dari sisi sayapnya juga harus hati-hati, dan kalau dilihat dari pertandingan melawan Borneo sih kecenderungannya Persis banyak menyerang melalui sisi kiri. Nah ini juga menjadi perhatian lagi nih, lagi-lagi sisi kanannya Persib berarti ya yang akan banyak dicecar oleh lawan. Nah ini perlu perhatian untuk Kakang Rudianto dan juga sayap kanannya, entah Berginho atau mungkin Uliam Baros lagi-lagi dipasang di sayap kanan. Itu perlu menjadi perhatian juga karena Irfan Jauhari, Altaf Rizky juga striker-striker yang kuat untuk duel 1 lawan 1 ya, dribblenya juga bagus. Itu perlu mendapat perhatian. Back-back sayapnya juga harus waspada secara pertahanan. Lalu di duet center back-nya juga harus mewaspadai pergerakan dari Kodai Tanaka. Dan di lini tengah, sebisa mungkin lini tengah Persib harus bisa menguasai permainan dengan mengunci Shoya Yamamoto dan juga Zanadin Faris nih. Kalau 2 pemain ini bisa dikunci, otomatis progresi ke depannya juga akan sulit bagi Persis. Pilihannya antara ada yang drop ke tengah ya, entah itu Maricic-nya, entah itu Kodai Tanaka, atau Persis akan melakukan direct ball gitu. Dan memang itu variasi yang dilakukan oleh Persis pada saat melawan Borneo. Persis juga sesekali melakukan direct ball, bahkan dari kipernya nih. Nah, kiper barunya Persis nih yang namanya Vukasin Franes ini kelihatan adalah kiper yang nyaman dengan bola, yang bisa melakukan build up, yang bisa, dan delivery bolanya juga bagus. Ada beberapa momen juga umpan langsung dari Vukasin Franes ini
Target utamanya adalah Kodai Tanaka, dan Kodai Tanaka juga cukup bagus lah ya dalam melakukan hold up ball untuk selanjutnya bolanya diprogresikan ke lini tengah atau dikembalikan ke lini tengah sehingga progresi terjadi. Nah ini itu tadi PR untuk center back-nya Persib untuk bisa menang duel tanpa melakukan pelanggaran. Itu seperti yang dilakukan ketika melawan PSBS Biak. Ruggerinya sama sekali nggak dapat bola, pemain Persib, pemain tengahnya Matrikari dan Julio Cesar, back tengah ya, Matrikari dan Julio Cesar bisa bisa mendapatkan bola, recovery bola tanpa melakukan pelanggaran. Nah ini harus dilakukan lagi nih oleh back Persib, walaupun harus diingat ini lawannya Kodai Tanaka. Mungkin secara comparisonnya gitu ya, Kodai Tanaka dibanding Ruggeri, mungkin Kodai Tanaka lebih komplit lah, lebih sulit juga untuk dijaga, tapi seharusnya masih bisa lah. Itu jadi variasinya Persis itu kalau nggak menyerang melalui sayap, dia akan melakukan direct ball kalau build up-nya itu sulit gitu. Nah, satu lagi ancaman dari sisi attack ya yang harus diwaspadai oleh Persib adalah Miroslav Maricic itu sendiri, pemain barunya Persis nih, yang bermain di posisi nomor 10. Kalau dilihat gaya permainannya mungkin dia itu mirip-mirip sama Matias Mayernya Bayangkara yang dulu ya. Jadi secara kecepatan mungkin bukan pemain yang cepat gitu ya, tapi secara teknik dan juga secara tendangannya itu harus diwaspadai. Di pertandingan kemarin melawan Borneo, dia kalau dari SofaScore sih ngasih nilai dia yang paling tinggi di antara pemain yang lain, semacam man of the match-nya lah ya gitu ya. Karena dia melakukan 6 tendangan gitu ya, di mana 4-nya itu on target. Ini benar-benar harus diwaspadai oleh Persib. Kalau lihat dari area tendangannya sendiri, memang kebanyakan tendangan itu dari luar kotak penalti, dan itu malah yang perlu diwaspadai oleh Persib nih. Itu menjadi opsinya Persis kalau kalau lini pertahanannya itu nggak bisa ditembus gitu ya karena rapat. Persis ada opsi untuk melakukan tendangan jarak jauh, dan itu kelihatan dari 6 tendangan 4-nya on target dari si Maricic ini. Jadi harus diwaspadai gitu. Memang ketika melawan Borneo tendangannya itu nggak ada yang menjadi gol ya, tapi ya namanya tendangan jarak jauh dan bisa on target itu tetap berbahaya, itu tetap harus diwaspadai. Bagaimana lini tengah Persib itu untuk menjaga antar lininya, antar lini belakang dan lini tengah itu jangan sampai terlalu jauh sehingga ada space di antar lini, apalagi space-nya itu di depan kotak penalti gitu ya, yang bisa membuat Miroslav Maricic ini melakukan tendangan. Karena untuk Maricic nggak perlu nggak perlu space yang lowong banget gitu ya, dia bisa melakukan tendangan bahkan dengan posisi yang tidak menguntungkan. Nah ini juga harus jadi perhatian untuk Persib, jangan sampai memberikan space untuk Maricic ini di depan kotak penalti untuk bisa melakukan tendangan gitu. Dan satu lagi bukan cuma tendangan jarak jauhnya, ada satu lagi yaitu pada saat melakukan eksekusi set piece-nya itu oke banget nih si Maricic ini. Baik itu eksekusi yang berupa umpan gitu ya maupun yang berupa tendangan. Ada beberapa momen juga peluang-peluang Persis itu dihasilkan dari tendangan bebasnya Maricic yang pas menemui kepalanya pemain Persis ini di kotak penalti. Jadi secara eksekusi tendangan bebasnya, set piece-nya lah ya, corner dan tendangan bebasnya termasuk oke juga nih Maricic. Jadi harus diwaspadai untuk Persib karena ya ketika secara open play itu sulit itu ya untuk membongkar pertahanan Persib, set piece menjadi opsi bagi Persis lah ya gitu untuk membongkar pertahanan Persib nanti seperti yang Persis lakukan pada saat melawan Borneo. Jadi harus hati-hati juga nih, jangan mudah memberikan corner, memberikan tendangan-tendangan di dekat kotak penalti karena itu jadi makanan empuknya Maricic gitu. Jadi itu harus diwaspadai oleh Persib. Itu dari sisi attackingnya yang bisa dilihat dari Persis pada saat melawan Borneo gitu. Kalau untuk sisi defensifnya kelihatan sebenarnya ini bisa dieksploitasi oleh Persib, terutama adalah bagaimana longgarnya Persis ini di lini tengah, baik itu jarak antar lini, antara lini tengah dan lini belakang, maupun jarak antar pemain. Nah ini bisa jadi makanan empuknya lini tengah Persib nih, pemain-pemain seperti Tom Haya yang pandai dalam melakukan progressive pass, progressive carries gitu ya dengan dribble-dribblenya, belum juga Eliano yang pandai mencari ruang gitu ya. Nah ini, dan kita tahu ya lini tengah Persib itu tiga di tengahnya itu dalam melakukan rotasi posisi itu sangat cair gitu. Nah ini yang bisa semakin menghancurkan struktur dari Persis. Karena itu juga kelihatan pada saat melawan Borneo, instruksinya kelihatan ya. Jadi pada saat tanpa bola, out of possession, Shoya Yamamoto dan Zanadin Faris itu menjaga dua gelandang tengahnya Borneo gitu, melakukan man-to-man marking. Nah tapi awareness mereka terhadap zona itu masih kurang. Jadi ketika dipancing nih sama dua Borneo itu untuk pergi dari posisinya ya, mereka ikut gitu dan meninggalkan ruang kosong di tengah gitu ya. Yang itu dimanfaatkan kalau Borneo itu seringnya Joel Viniciusnya drop ke tengah untuk meminta bola untuk selanjutnya dia progresikan ke depan sehingga serangan itu terjadi. Dan itu berbahaya ketika lini tengahnya berhasil ketembus gitu ya, udah tinggal berhadapan dengan lini belakang, banyak sekali peluang Borneo khususnya di babak pertama ya yang mengancam pertahanan dari Persis. Apalagi penyerang sayapnya nih ya, Irfan Jauhari dan Altaf Rizky, walaupun secara penyerangan mereka oke, mereka kuat ya secara penyerangan,
Tapi secara pertahanan ada beberapa momen, terutama Irfan Jauhari itu terlambat nih dalam melakukan pertahanan. Nah itu bisa jadi makanan empuknya juga nih untuk sayap-sayapnya Persib untuk bisa melakukan serangan. Kalau lihat permainan harusnya Persib masih bisa menguasai permainan ya dengan cara mengunci lini tengah gitu, baik itu bertahan maupun pada saat menyerang. Pokoknya harus dikuasai total nih lini tengah. Kalau itu udah dapet, udah tuh Persib tinggal creating chance untuk bisa mendapatkan gol, sehingga cukup yakin lah Persib akan bisa memenangkan pertandingan melawan Persis Solo ini. Ini juga menjadi pembuktian nih untuk lini serangnya Persib ya, nggak cuma striker nih, untuk wingernya juga, untuk Tom Hai juga termasuk ya sebagai gelandang serang. Kalau Persib pada saat melawan PSBS itu kelihatan PSBS itu mengunci lini tengah, menumpuk pemain di situ, sehingga Persib harus progresif melalui sisi sayap. Nah kalau lawan Persis ini, kalau Persis mainnya masih sama seperti melawan Borneo gitu ya, ada banyak space yang bisa dimanfaatkan oleh Persib karena jarak antar pemain, antar lininya Persis itu renggang, bisa dibilang seperti itu gitu ya. Nah itu Persib kalau bermain seperti biasa gitu ya, lini tengahnya dengan rotasi posisinya tetap cair, itu akan banyak peluang yang bisa dimanfaatkan oleh lini serang Persib gitu ya. Oke, jadi itu aja yang bisa saya share di video kali ini. Nggak sengaja juga, nggak terlalu banyak, nggak terlalu panjang juga, karena ya ini analisa tipis-tipis aja lah ya. Jadi yang penting mungkin bisa kasih gambaran ke teman-teman Persis itu seperti apa. Jadi besok ketika nonton Persib melawan Persis udah kebayang nih. Jadi kurang lebih itu ada beberapa hal yang patut diwaspadai. Persib juga walaupun di atas angin ya, walaupun secara di atas kertas lah, Persib seharusnya bisa memenangkan pertandingan ini, tapi ada beberapa poin yang harus diwaspadai dari Persis, terutama pemain-pemain barunya. Nanti kita akan analisa juga setelah pertandingan di match analisisnya. Kita lihat seperti apa, apakah Persis bermain seperti apa yang kita analisa sekarang, atau ada adjustment nih yang dilakukan oleh Persis dalam menghadapi Persib. Itu akan kita analisa semuanya di video setelah pertandingan. Terima kasih.